Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Maki resmi ajukan pra-peradilan SP3 Syamsul dan IJ Nur Salim. Sebelumnya, Maki juga gugat KPK atas mangkraknya 5 kasus korupsi. Dilansir dari Republika.com dan Liputan6.com. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Syamsul Nur Salim dan IJ Nur Salim dalam perkara korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Maki dalam permohonannya meminta hakim pra-peradilan memerintahkan agar KPK mencabut SP3 dan melanjutkan penyidikan kasus yang merugikan keuangan negara senilai 4,5 triliun rupiah. Koordinator Maki Boyamin Saiman menerangkan permohonan pra-peradilan resmi ia daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 30 April 2021. Dia menerangkan ada 5 materi permohonan yang ia sorongkan ke pengadilan. Tetapi inti dari gugatan pra-peradilan ini ada 2. Pertama, meminta hakim pra-peradilan menyatakan secara hukum tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini KPK, terhadap tersangka Syamsul dan IJ adalah penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum, kata Boyamin saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 30 April 2021. Inti permohonan kedua, kata Boyamin, yakni meminta KPK melanjutkan perkara yang menetapkan Syamsul dan IJ sebagai tersangka dilanjutkan, meminta agar hakim pra-peradilan memerintahkan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap tersangka Syamsul Nur Salim dan IJ Nur Salim wajib dilanjutkan oleh KPK, terang Boyamin. Dia menambahkan ada sekitar 32 alasan dan dasar-dasar hukum mengapa pra-peradilan terhadap KPK terkait tersangka BLBI itu Maki ajukan. Alasan paling akurat, kata Boyamin, karena Maki akan mengungkapkan bukti-bukti baru dari hasil penyidikan kasus BLBI yang belum terungkap di persidangan dalam kasus serupa yang menyeret nama lain ke persidangan. Ini nanti akan kita ajukan sebagai bukti-bukti baru atau novum. Yang ini menjadi kunci mengapa seharusnya penyidikan terhadap tersangka Syamsul Nur Salim dan IJ Nur Salim ini KPK lanjutkan sampai ke persidangan, terang Boyamin menambahkan. Alasan lainnya sebagai bantahan atas argumentasi KPK dalam penerbitan SP3 tersebut. Menurut Boyamin, ada 2 kecacatan dalil KPK dalam penerbitan SP3 terhadap tersangka Syamsul dan IJ. Pertama, terkait putusan kasasi Mahkamah Agung 2019 yang membebaskan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Tumenggung dari vonis penjara 13 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor 2018 dan 15 tahun pada tingkat banding PT DKI Jakarta 2019. Kasus korupsi yang menyeret Arsyad Tumenggung adalah irisan perkara yang sama melibatkan Syamsul dan IJ. Menurut KPK, kasasi DMA yang menyatakan Arsyad Tumenggung tak bersalah dan bebas dari pemidanaan. Sebuah kasus yang menyeret Syamsul dan IJ sebagai tersangka korupsi pun menjadi tak relevan lagi karena KPK meyakini penyidikan korupsi harus menyertakan adanya syarat penyelenggara negara dalam melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, Maki mementahkan alasan KPK itu. Hal ini sungguh sangat tidak benar karena dalam surat dakwaan atas nama Syafruddin Arsyad Tumenggung dengan jelas didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Dorojatun Kuncoro Jakti, ujar Boyamin. Dorojatun adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus yang merugikan keuangan negara sebesar 4,58 triliun itu. Sehingga meskipun Arsyad Tumenggung dinyatakan bebas, tetap masih ada penyelenggara negara dalam kasus tersebut, yakni Dorojatun Kuncoro Jakti, terang Boyamin. Kecatatan kedua, dikatakan Boyamin, KPK juga tak dapat menjadikan putusan kasasi Hakim MA yang membebaskan Arsyad Tumenggung dari pemidanaan untuk menjadi landasan SP3 pihak lain karena Boyamin meyakini sistem hukum pidana Indonesia tak menjadikan keputusan hakim atau jurisprudensi terhadap satu terdakwa sebagai pengikut putusan bagi pihak-pihak lain yang terlibat. Sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem kontinental, yaitu tidak berlakunya jurisprudensi. Artinya, putusan atas seseorang tidak serta-merta berlaku bagi orang lain, terang Boyamin. Tidak hanya itu, masyarakat anti korupsi Indonesia akan mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Maki menggugat pra-peradilan KPK atas mangkraknya 5 kasus yang ditangani lembaga anti rasuah. Koordinator Maki Boyamin Saiman mengatakan, hari ini pada Senin 5 April 2021 terjadwal sebagai sidang perdana gugatan pra-peradilan tersebut. Hari ini terjadwal sidang perdana 5 pra-peradilan yang diajukan Maki melawan KPK, ujar Koordinator Maki Boyamin Saiman dalam keterangannya pada Senin 5 April 2021. 5 kasus mangkrak yang digugat secara pra-peradilan oleh Maki yakni perkara mega korupsi proyek EKTP, Bank Senturi, kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW101, gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna, hingga kasus suap pengadaan bansos COVID-19 di Kemensos. Kelima gugatan pra-peradilan ini diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan indeks persepsi anti korupsi yang menurun tahun 2020 di angka 37 dari angka 40 tahun sebelumnya. Kata dia, Boyamin mengatakan penyumbang terbesar turunnya indeks persepsi korupsi ke angka 37 dari sebelumnya 40 antara lain terkait revisi Undang-Undang KPK, kontroversi pembinaan
pimpinan KPK periode Firly Bahuri, serta banyaknya perkara mangkrak di KPK. Sehingga salah satu upaya menaikkan indeks persepsi korupsi adalah dengan cara mengajukan gugatan pra-peradilan untuk mengurangi dan mencegah perkara mangkrak di KPK, kata Bonyamin. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.